association sudah ada. Sekarang kan mengkomunikasikan ke publik dan biasanya yang namanya perusahaan komunikasi itu arahnya ke sales atau penjualan yang menggerakkan roda bisnis gitu kan. Nah, kita lihat Brodo pertumbuhannya sangat cepat dulu, mulai dari 30 pasang ya di tahun 2010. Ya, sekitar segitu. Sekarang udah mungkin puluhan ribu. Ribuan per bulan dengan waktu yang sangat singkat. Itu pasti ada cara, mungkin strategi atau rahasia dari Brodo untuk bisa memiliki mungkin growth hacking kalau menurut kami. Iya, tahu istilahnya Mas. Sambil belajar. Good. Kalau growth hackingnya ini sebenarnya tips yang tidak bisa yang tidak disarankan dan kayak udah nggak bisa diikutin. Cuman filosofinya mungkin bisa diikutin. Jadi ya filosofi waktu kita start dari emang modal kecil banget. Maksudnya bisa dibilang modal kita untuk start itu ya modal untuk bikin sepatunya aja, udah nggak ada untuk branding, untuk marketing, untuk apapun itu nggak ada. Jadi kita harus benar-benar bisa manfaatin resource yang ada untuk setidaknya punya megafon lah untuk ngasih tahu nih. Soalnya kita percaya produk kita ini bagus, asal orang tahu pasti orang mau beli deh. Nah itu kita punya kita udah yakin produk kita udah paling bagus sedunia. Yang penting orang yang tepat tahu. Nah, gimana caranya? Nah, di itu kita nemuin oke, customer kita itu siapa? Umurnya dari 19 sampai 35 tuh kita definisiin. Mereka ada di mana sih sehari-hari? Ada di sini, ada kemana, kerja, sekolah, apa-apa. Tapi ada satu hal yang bikin mereka sama. Mereka semua ke internet. 2010 kemarin apa sih yang ini mereka paling tinggi, situs yang mereka kunjungin, yang hampir semua yang ngunjungin waktu itu, Facebook. Oke, berarti kita harus lewat Facebook, kita harus ada di Facebook. Jadi waktu itu Facebook punya Facebook page namanya. Jadi Facebook page ini dulu kita banyak kumpulin likes. Soalnya semakin banyak likes kita, semakin banyak penjualan kita. Itu yang kita temuin. Kita kumpulin likes. Jadi kita literally nge-hack. Jadi cara dapetin likes. Jadi untuk dapetin likes itu kan harus dicontreng satu-satu nih. Sampai sekarang juga gitu. Yang kita lakukan adalah kita punya script yang dimana contrengnya bisa otomatis. Semua langsung. Iya, kalau 1000 mau dicontreng satu-satu kan capek. Itu kan cuma invitation aja, belum tentu dia nge-like. Jadi script kita itu bisa contreng semua dan kesen. Akhirnya kita dengan resource seperti itu kita ke kampus, semua orang disuruh login, invitation semua orangnya. Jadi sebulan tuh bisa dapat ribuan likes. Beneran dihack banget. Jadi akhirnya dari situ kita push konten yang maksud kita setelah udah punya megafonnya, maksud udah punya jalur distribusinya si likers kita ini. Oke, saatnya branding produk dan segala macamnya ini beraksi. Maksudnya kita taruh foto yang bagus, kita kasih message yang unik, kita bikin kontennya menarik sehingga orang tuh apa nih keren. Nah, jadi di situ mulailah terjadi penjualan. Tapi 2010 itu 2012, 2013 itu situasinya berbeda-beda terus, tapi mindset itu terus kita pasang, yaitu di mana sih customer kita, pasti yang mereka lakukan sekarang, berarti kita harus ada di mana. Oke, kalau dia ada di situ butuh uang atau butuh dana berapa, ya gunakan seefektif mungkin. Jadi kita kalau masuk ranah digital advertising segala macam itu ibaratnya pedang bermata dua juga. Kalau nggak bijak kadang-kadang hasilnya bahkan nggak ada ntar. Bakar uang. Jadi harus hati-hati dalam melakukan targeting. Jadi kalau balik ke core-nya sendiri, kita harus define dulu customer kita itu siapa. Setelah selesai di segmennya itu baru kita bisa nge-target menggunakan tools advertising yang ada ini. Jadi target market yang tepat. Kalau kita lihat Brodo lumayan gencar marketing online gitu. Teman-teman lihat di mana-mana dan sama komoditas juga dibahas kayak, ini di mana-mana. Tapi ya keren karena memang pada tempatnya kan, bukan yang spamming. Semoga tidak spamming. Beda banget. Nah, apakah itu efektif atau yang tadi emang kalau nggak digunakan pada tempatnya bisa bakar uang juga? Ya benar. Terus terang itu semua eksperimen. Gagal, berhasil banyak, gagal lebih banyak lagi.
momen-momen bakar uang itu ya kita set secara resikonya tuh yang bisa kita tanggung lah. Kalau misalkan kita invest segini, kira-kira nggak ada hasil gitu, kita masih bisa tanggung. Dan saya sendiri orangnya sangat pelit untuk itu, jadi bisa dibilang invest itu kecil banget. Jadi semua advertising yang dilihat itu semua udah terukur dan sangat tertarget dan tidak sembarangan. Ada fase eksperimentalnya, tapi itu dengan resiko terukur juga. Jadi kalau misalkan punya dananya cuma X, ya jangan langsung berani semuanya di spend. Harus pelan-pelan, soalnya proses pembelajarannya itu lebih penting dibandingkan hasilnya. Kalau menurut kita waktu itu spend buat Facebook sampai sekarang saya masih ingat $5 satu bulan. Sampai sekarang? Dulu. Waktu baru. Dulu sampai sekarang masih ingat ya? $5. Tahu ini yang berhasil, ini yang enggak. Iya. Nah, jadi sistem cara mikirnya itu selalu by eksperimen. Kita bikin 10 macam alternatif dengan message berbeda-beda, dengan gambar berbeda-beda, targeting berbeda-beda. Itu kita pantau tiap berapa hari. Yang ini nggak berhasil, yang ini berhasil. Oke, nggak berhasil berarti kita pause. Yang berhasil diinvest lebih gede lagi. Itu terus diakumulasi dari $5 ya. Oke, hasilnya segini. Oke, gimana kalau yang terjadi kalau kita invest $10? Wah, ternyata begini. Makin sini makin tajam. Tapi harus hati-hati juga. Ntar setelah berapa lama campaign kita udah mulai agak tumpul tuh. Jadi harus diperbaharui lagi. Jadi target marketnya gitu. Target marketnya apakah mungkin ini sudah saturated targetnya, jadi harus kita refresh dengan target baru. Jadi itu nggak berhenti kerjaannya, selalu nggak pernah temu campaign yang menarik tinggal santai-santai, enggak sih. Jadi sampai sekarang masih terus seperti itu. Terus dan makin kesini makin nemu hal yang baru juga. Ternyata email marketing jauh lebih efektif dibandingkan banner. Jadi banyak insight. Jadi salah satu kesimpulan kita itu email marketing masih sangat powerful. Terus banner ads itu cocok untuk reach-nya besar. Untuk mempromosikan secara gembar-gembor besar-besaran. Tapi itu untuk nge-create customer mindset bahwa wah ini brand besar nih. Ini ada sesuatu nih. Nah, jadi ada macam-macam ininya. Terus ada namanya remarketing. Remarketing itu juga cocok untuk nge-guide customer lama yang dulu pernah belanja tapi nggak belanja-belanja. Nah, apalagi sepatu nggak yang repeat order tiap bulan ya. Nah, itu dia tantangan kita di situ. Jadi sepatu itu kita temuin setahun rata-rata 2 lah orang belanja. Jadi kalau orang udah belanja 2 ya nggak perlu lagi kita iklanin ke dia, udah cukup lah. Cukup. Jadi gitu. Tahun depan beli lagi ya. Tahun depan aja kita iklanin, soalnya dia udah beli 2. Tadi ngomongin tes dan ukur, Mas. Mas juga kalau boleh tahu dari 5 tahun berjalan sampai sekarang, yang paling gede tuh yang terukur itu dari mana sih pemasukan Brodo iklannya tuh melalui kanal yang mana gitu? Yang paling efektif atau mungkin efisien ya? Kalau paling besar tentunya dari Google Display Network kita, dari banner ads ini. Google Banner itu udah paling besar, soalnya bisa dibilang itu yang paling besar revenue-nya atau spending-nya? Revenue dan spending-nya. Dua-duanya ya? Dua-duanya, jadi kita spending-nya di situ dan revenue dari situ juga cukup besar. Tapi kalau dibilang efektivitas, sebenarnya ini lucu. Yang paling efektif adalah word of mouth sampai sekarang. Mau secanggih apapun tools kita, mau semahal-mahal apapun, yang paling efektif word of mouth kita. Jadi dari survei kita mayoritas tuh tahu dari mana Brodo. Mayoritas itu tetap word of mouth. Padahal kita nggak spending untuk word of mouth, bisa dibilang. Itu dari mana? Nah, ini kalau tadi temanya tentang branding dan marketing, sebenarnya dari situ. Di situ. Dan sekarang bahkan fokus kita akan lebih gimana caranya kita nge-trigger word of mouth ini. Belum ada yang bisa mecahin, jadi makanya itu menarik.